Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 11 MIPA 3 asal sekolah UPT SMA Negeri 3 Luwu Utara. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan pemantulan gelombang stasioner pada ujung terikat dan pemantulan gelombang stasioner pada ujung bebas. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelombang juga dapat mengalami, yang pertama, pemantulan. Pemantulan terjadi saat gelombang membentur medium pembatas dan berbalik arah. Gelombang juga mengalami yang namanya interferensi. Interferensi ini terjadi saat gelombang-gelombang saling berpadu dan membentuk suatu gelombang baru. Nah, saat pemantulan dan interferensi terjadi dalam satu kasus dengan sumber usikan yang terus-menerus bergetar, akan didapati suatu gelombang gabungan yang kita kenal sebagai gelombang stasioner. Seperti yang kita ketahui, gelombang stasioner merupakan gelombang hasil penggabungan beberapa gelombang di mana posisi gelombangnya relatif tidak berubah terhadap mediumnya. Ternyata, gelombang stasioner dapat dibagi menjadi dua keadaan, yaitu gelombang stasioner ujung terikat atau tetap, dan yang kedua gelombang stasioner ujung bebas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keduanya, namun kita fokuskan dulu pada gelombang stasioner ujung terikat atau tetap ini. Kira-kira bagaimana proses terbentuknya gelombang stasioner ujung terikat ini? Penasaran? Oke, mari kita bahas. So, let's pay attention. Proses terbentuknya gelombang stasioner ujung terikat atau tetap. Pertama-tama, siapkan seutas tali, lalu ikatkan ujungnya pada suatu medium pembatas berupa batang, sehingga didapatkan di sini ujungnya dalam keadaan terikat. Kemudian, getarkan tali secara terus-menerus ke atas dan ke bawah, sehingga terbentuk gelombang berjalan. Jika tali digetarkan seperti pada gambar, maka arah perambatan gelombang dari kiri ke kanan. Ketika gelombang sampai pada medium, maka akan mengalami pemantulan, di mana gelombangnya akan dipantulkan. Gelombang berjalan yang berasal dari sumber getaran dinamakan gelombang datang. Gelombang pantul memiliki fase yang berlawanan dengan gelombang datang. Jadi, jika gelombang pantul merambat dari arah kiri ke kanan, maka gelombang datang merambat dari kanan ke kiri. Saat gelombang datang bertemu dengan gelombang pantulnya, akan terjadi perpaduan antar keduanya yang menghasilkan suatu gelombang stasioner untuk ujung terikat. Perpaduan yang dihasilkan berupa interferensi destruktif atau saling melemahkan. Saat sumbernya koheren, maka amplitude gelombang stasionernya sama dengan 0. Berikut adalah contoh dan rumus dari gelombang stasioner pada ujung tetap. Beberapa gambar di samping merupakan persamaan dari gelombang stasioner pada ujung terikat. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemantulan gelombang pada ujung bebas. Proses pemantulan gelombang stasioner pada ujung bebas, pertama-tama siapkan seutas tali lalu kaitkan ujungnya pada suatu medium pembatas yang bebas bergerak, sehingga didapatkan di sini ujungnya dalam keadaan bebas. Kemudian, getarkan tali secara terus-menerus ke atas dan ke bawah, sehingga terbentuk gelombang berjalan. Untuk lebih jelasnya tentang proses pembentukan gelombang stasioner pada ujung bebas, perhatikan gambar berikut. Ujung tali yang dihubungkan ke satu cincin, lalu dikalungkan ke suatu batang. Di sini ujung talinya dalam keadaan bebas, tetapi bukan berarti gelombang tidak dapat dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan karena ada medium pembatasnya. Gelombang berjalan terbentuk dan cincin akan bergerak ke atas. Gelombang yang berasal dari arah getaran disebut gelombang datang. Setelah sampai di medium, gelombang akan dipantulkan kembali. Gelombang pantul memiliki fase yang sama dengan gelombang datang. Saat gelombang datang bertemu dengan gelombang pantulnya, akan terjadi perpaduan antar keduanya, yang menghasilkan suatu gelombang stasioner untuk ujung bebas. Perpaduan yang dihasilkan berupa interferensi konstruktif atau saling menguatkan. Saat sumbernya koheren, maka amplitude gelombang stasionernya sama dengan 2 kali amplitude gelombang asal. Jadi, amplitude cepat rambat dan frekuensi itu sama. Beda fasenya itu konstan, sehingga ada suatu titik yang akan mengalami amplitudo gabungan yang bernilai 2 kali dari amplitudo gelombang asalnya. Nah, itulah proses pembentukan gelombang stasioner pada ujung bebas. Berikut ini merupakan persamaan gelombang stasioner pada ujung bebas.
Sedangkan rumus untuk menentukan persamaan gelombang yaitu. Oke teman-teman, karena materi mengenai perbedaan pemantulan gelombang stasioner pada ujung terikat atau tetap dan gelombang stasioner pada ujung bebas telah selesai, maka saya akhiri video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.